Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada suatu halangan apapun. Ketemu lagi pada pagi hari ini dengan Pak Supri. Kita akan pada pagi hari ini akan melanjutkan pembelajaran. Baik, untuk sebelumnya marilah pertemuan ini kita awali dengan berdoa. Berdoa mulai. Cukup gitu ya. Baik teman-teman semuanya, kita mulai saja untuk pembelajaran mengenai alkohol dan ether ya. Untuk tata namanya kemarin sudah kita bahas ya sedikit dari materi yang kemarin. Cuma kita akan ulang dari beberapa di sini. Baik, untuk yang pertama kita bahas tentang alkohol dan ether. Titik utamanya nanti adalah kita mencari perbedaannya kemudian kegunaannya. Kita lihat sini untuk tata nama. Tata nama untuk alkohol atau alkanol gitu ya. Jadi yang pertama kita akan memilih rantai yang terpanjang dulu. Jadi yang mengandung gugus OH. Jadi rantai terpanjang itu tidak harus lurus, tapi bisa saja ke bawah gitu ya. Cuma dalam hal ini cari yang ada OH-nya. Karena di ini nanti jadi alkanolnya, sebagai alkanolnya di sini ada gugus OH. Kemudian jika ada dua gugus atau lebih, maka nanti di situ ditambahi diol, triol gitu ya. Jadi kalau ada dua, misalkan 1,2 di etanadiol dan seterusnya itu ya. Kemudian penomoran dimulai dari ujung yang paling dekat dengan OH. Jadi OH ini dengan ujung dekat dengan ujung yang mana, kiri atau kanan gitu ya. Oke, kita ambilkan contoh di sini ya. Pada alkohol ya. Kita lihat di sini, ini adalah rantai panjangnya ya, rantai panjangnya ke kanan ini ya. Nah, kita mencari kalau ini kita ambil rantai panjangnya sana. Nah, penomorannya dari mana? Ya dari sini, karena ini OH-nya paling dekat situ. Sehingga ini ada nomor 1, ini nomor 2 gitu ya. Ini nomor 3, C nomor 3, ini C nomor 4 gitu ya. Ini. Nah, OH-nya terletak di nomor berapa? Nomor 2. Ini C-nya 4, berarti butana tambah ol, butanol, ol-nya di nomor 2. Sehingga namanya adalah 2 butanol itu. Kemudian kita yang berikutnya ini ya, terpanjangnya kemana? Anda boleh lurus gini, boleh juga dari ini ke bawah ya. Nah kalau kita ambil yang lurus gitu ya, ambil yang lurus sini. Nah penomorannya dari mana? Kiri atau kanan? Kita lihat di sini, ini adalah pohonnya OH, alkohol. OH-nya ini dekat yang kanan atau yang kiri? Oh ternyata dekat yang kanan, berarti penomorannya dari sebelah kanan ya, arahnya ke sana. Ini C nomor 1, C nomor 2, C nomor 3, C nomor 4 gitu. OH-nya terletak di nomor berapa? 2. C-nya ini berapa? 4. Nah, kan butanol. OH-nya di nomor 2. Tapi di sini ada cabang lain. Ini metil nomor berapa? 3. Maka cabang lebih dahulu ditulis. Saya namanya adalah 3 metil 2 butanol ya. 3 metil karena di nomor 3 metilnya, butanol itu karena OH-nya di nomor 2. Nah kemudian yang berikutnya semacam ini. Nah kalau kita menemukan titik OH-nya, OH-nya ternyata di sini adalah terletak pada C. Ya kalau dari kanan ini nomor 2, kalau dari kiri nomor 2 juga. Maka kita lihat cabang berikutnya. Ya di sini nggak ada cabang, oh ini ada cabang. Oh maka penomorannya tetap dari sebelah kanan ke sana. Sehingga ini adalah C nomor 1, C nomor 2, C nomor 3, C nomor 4 gitu. Nah, C-nya berapa? 4. Oh, butanol. Kalau ini yang di pentanol dan seterusnya. Coba lihat dari sini penomorannya dari mana? Dari kanan. Ini ada cabang metil di nomor 2, maka 2 metil. Kemudian ini OH-nya, gugus alkoholnya ada 2 di nomor 2 dan nomor 3. Makanya 2 metil, 2, 3 butana diol, karena di sini ada diol. Nah, kemudian saya berikan contoh yang triol. Yang triol itu misalkan di sini ada OH, ada OH, ada OH. Nah itu tadi penomorannya kaidahnya tetap sama, gitu ya. Baik, nanti kita lihat di sini macam-macam alkohol. Baik, kita lihat di sini pada macam-macam alkohol. Jadi ada alkohol primer, sekunder, dan tersier ya. Alkohol primer itu apa? Yaitu alkohol yang OH-nya terikat pada C primer. C primer itu C yang mengikat satu atom C yang lain gitu ya. Kita lihat sini, ini adalah C primer, ini juga C primer karena C-nya ini terikat ini. Nah, OH-nya ini terletak pada C primer, maka disebut dengan alkohol primer atau secara umum nanti ROH semacam ini.
Kemudian alkohol sekunder yaitu alkohol yang dimana glukosa OH-nya terikat pada C sekunder. C sekunder jadi semacam ini ada C sekunder ya. Ini kanan kirinya boleh sama boleh tidak ini yang R-nya gitu ya. Ini pada kita ambilkan contoh. Nah ini kan ini C-nya kan C primer, ini C sekunder karena dia terikat oleh dua. Ini C primer, maka OH-nya ini terikat pada C sekunder, maka disebut dengan alkohol sekunder. Nah, kemudian untuk alkohol tersier itu apa? Jadi alkohol yang terikat C-nya ya, OH-nya terikat pada C tersier. C yang mengikat 3 atom C yang lain. Ya, ini di sini ada, nah ini C terikat 1 2 3. OH-nya di sini. Ya, ini. Sehingga kita ambilkan contoh semacam ini. Nah, ini sekaligus untuk mengulang ayat tadi. Nah, ini. Nah, penomorannya kan dari sini. Nah, ini alkohol C primer. Ini adalah C tersier, ini C tersier, ya. Kemudian di sini ada C primer, ini C primer. Cuma OH-nya ini terikat pada C tersier 1, 2, 3. Maka disebut dengan alkohol tersier. Alkohol kuaterner ada tidak? Ya tidak ada. Karena apa? Alkohol kuaterner kan C-nya terikat oleh C semua, OH-nya nggak bisa nyantol di situ. Baik, kemudian kita lihat untuk tata nama yang ether ya, apa bedanya di sini. Baik, kita lanjutkan untuk tata nama ether ya. Tata nama ether, tata nama ether bisa menggunakan aloksi alkana. Jadi aloksinya itu adalah alkana yang mengandung oksigen. Nah ini, tapi yang aloksinya itu C-nya yang lebih rendah ya. Atau alkil ether. Jadi alkil yang depan, alkil belakang ini bisa sama bisa berbeda. Jadi alkil ether. Kita ambilkan contoh di sini ada CH3O CH3. Kalau sebetulnya kan seperti alkohol ROH hanya kita ganti dengan C ini ya. Sehingga di sini adalah ROR ya. Untuk namanya kita lihat di sini, ini belakang dan depan itu sama. Karena ini sama, kita boleh mengambil yang belakang, boleh depan. Kalau kita ambil yang belakang sebagai aloksi, berarti adalah metana yang mengandung oksigen. Metoksi, ini C-nya satu sebagai alkana, metoksi metana ya. Kalau kita menggunakan alkil ether, alkil ini ada metil, ini gugus ether. Sehingga karena metilnya ada 2, dimetil ether ya. Kemudian untuk yang ini, kalau misalkan ini sama, misalkan ini etil ya dietil ether ya. Sekarang kalau ini ada C2H5 etil ya, kemudian ini ada propil. Ya, ini ada etil, ini ada propil. Kalau kita menggunakan tata nama trivial, alkil ether. Nah ini E lebih dulu dibanding kalau abjad ya. E dengan P dulu E. Maka nanti di sini adalah etil, propil, baru ether. Jadi etil, propil, ether. Kalau kita menggunakan aloksi, ini C-nya lebih banyak yang mana? Oh ini, makanya sebagai alkananya, aloksinya adalah yang ini. C-nya 2, oh etoksi ya. Etoksi, yang ini adalah propana. Etoksi, propana. Kemudian yang berikutnya, kita ambilkan contoh ini. Ini ada alkilnya ini alkil, ini adalah isopropil ya, kalau semacam ini ada isopropil. Nah, ini C-nya 2, ini C-nya 3. Maka ini adalah statusnya sebagai cabangnya. Nah, kalau sebagai cabangnya, alkananya berarti yang ini. Nah, alkananya yang ini, C-nya nomor berapa ini? Nomor 2, 1, 2, 3. Makanya jadi propana. Ya, etoksinya yang tol di C nomor 2. Maka namanya adalah 2-etoksi propana. Atau kita menggunakan alkil ether. Ini ada etil, ini ada isopropil. Etil, isopropil, ini ether, etil, isopropil, ether gitu ya. Oke, kita ambil contoh yang lain. Nah, sebanyak ini. Ini sama-sama isopropil ini. Ini kan iso, ini juga iso. Sehingga nanti ada diisopropil ether. Nah, kalau kita menggunakan aloksi gimana? Kita boleh yang ini, boleh yang itu sebagai aloksinya. Kalau ini kita ambilkan aloksi, berarti ini adalah alkananya. Aloksinya nyantol di C nomor 2. Maka 2 isopropoksi karena dia propana mengandung oksigen. Jadi isopropoksi, propananya itu ini. Ya. Jadi isopropoksinya itu nyantol di C nomor 2 pada alkana. Namanya di isopropil ether. Kemudian yang kita ambilkan contohnya ini, ya, ini ada propil, kemudian di sini ada isopropil, ya, ini ada isopropil. Cuma C-nya sama-sama 3, karena sama-sama 3,
kita lihat bahwa ini adalah posisinya di C nomor 2. Ya, 1, 2, atau dari sini 1, ini 2, maaf ini CH. Ini ya. Nah ini, ya kita lihat berarti ini adalah nomor 2, ini ada propil ya. Karena mengandung oksigen jadi propoksi. Ya, ini propananya jadi proporsinya ini di cabang nomor 2. Kalau kita menggunakan nama trivial, ini adalah propil, isopropil, I dengan P dulu I, isopropil, isopropil, propil, eter. Gitu ya. Oke, sekarang kita lihat sini pada sifat-sifat alkohol dan eter. Jadi kita akan membandingkan ya tata nama kemudian pada sifat. Baik, misalnya kita lihat sini pada sifat-sifat ya. Nanti bagaimana sifat-sifat dari fisik secara fisik dan sifat secara kimia gitu ya. Nah, untuk sifat secara fisik artinya secara fisika, nanti kita lihat sini alkohol itu adalah merupakan senyawa tak berwarna kemudian berbau khas ya. Alkohol yang kehidupan sehari-hari itu salah satunya adalah pada etanol ya yang digunakan untuk misalkan antiseptik gitu ya. Kemudian kalau eter ini sama, jadi tak berwarna kemudian berbau, cuma sifatnya dia membius ya. Sifatnya membius. Kalau ini etanol biasanya untuk ketagihan sifatnya itu. Jadi dia kalau orang minum itu ya biasanya ada ketagihan di situ. Nah, kemudian kita lihat sini. Jadi perbedaannya di sini. Sehingga ini etanol ini satu digunakan untuk pembedahan untuk binatang, untuk yang praktek gitu ya, untuk pembiusan gitu. Untuk manusia nggak boleh karena di sini akan merusak hati gitu. Kemudian yang berikutnya kita lihat sini pada sifat fisik yang kedua, beralkohol titik didihnya lebih tinggi dibanding eter. Kenapa? Karena adanya ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen ini adalah ikatan antara atom H dengan atom-atom yang punya elektronegativitas tinggi. Kita ambilkan contoh di situ adalah bisa O, F, N ya. Cuma dalam hal ini karena ini alkohol berarti dia ikatannya adalah antar molekul. Kalau kita lihat sini pada eter ini di sini adalah ROR di sini tidak ada H, ya, tidak ada H sehingga di sini ikatan ini O-nya tidak ada. Ya, karena tidak ada berarti dia adalah dalam bentuk molekul tunggal gitu, ya. Nah, bagaimana kalau alkohol? Kita ambilkan contoh di sini adalah ROH, kemudian di sini ada ROH, ini juga ada ROH dan seterusnya. Nah, di sini ada pasangan elektron bebas. Pasangan elektron bebas ini akan terikat oleh atom H pada senyawa alkohol yang lain ada OH. Ya ini, ya. Ini juga sama. Karena di sini ada elektron bebas, maka alkohol yang lain hanya terikat di sini. Sehingga satu molekul alkohol ini dapat mengikat dua molekul alkohol yang lain. Nah, antara ini dengan ini ada ikatan. Ada ikatan yang kuat sehingga mendidih itu kan meninggalkan permukaan ya, jadi perubahan dari cair kemudian berubah jadi gas. Pada saat dia berubah menjadi gas dia meninggalkan permukaannya. Artinya kalau pada eter ini begitu dia meninggalkan ya sudah. Tapi kalau pada molekul ini ya, molekul alkohol ini istilahnya ada air alkohol yang mau menguap itu ditarik oleh molekul alkohol yang lain. Sehingga untuk menguap itu butuh energi yang tinggi. Sehingga alkohol ini titik didihnya lebih tinggi dibanding eter. Begitu pula air kan H2O sama. Pada air kan nanti air katanya hidrogen itu. Ini ada H2O, ini H2O, ada O dan seterusnya itu. Nah, ini sama seperti pada H2O itu. Kalau H2O kasusnya sama, ini H ya, ini O, ini H. Nah, ini pada alkohol sama itu. Sehingga titik didihnya alkohol lebih tinggi dibanding eter. Nah, kemudian kita lihat sini untuk sifat secara kimia. Baik, kita lihat sini perbedaan pada sifat kimia ya. Kalau tadi sifat fisika, kita lihat pada sifat kimia. Hubungannya dengan reaksi-reaksi ya. Kita lihat pada perbedaannya. Pada alkohol itu bereaksi dengan Na, sedangkan eter itu tidak. Ya. Kita lihat sini ada alkohol, jadi ROH, ini alkohol. Kita reaksikan dengan Na, itu hasilnya Ini substitusi reaksinya ya. Jadi Na masuk ke sini. Sehingga RONA jadi alkoholat ini hanya keluar itu dalam bentuk nanti H2. Karena bentuk H2 maka kita setarakan jadi ini setengah gitu ya.
Nih, kita ambil contoh misalnya pada metanol. Metanol tambah Na, maka Na-nya masuk ke sini hanya keluar. Jadi natrium metanolat ya. Kemudian di sini plus H2. Nah, untuk ether ini tidak dapat bereaksi karena apa? R-nya ini tidak dapat disubstitusi oleh Na. Kemudian perbedaan yang kedua, ini alkohol bereaksi dengan PCl3, ether tidak. Kenapa kita di sini? Ya, pada ROH, kemudian di sini ada PCl3, ini Cl-nya akan terikat semua, ganti siapa? Ganti OH, reaksinya substitusi ya. Jadi ini adalah Cl-nya masuk ke semua sana, jadi CH3, Cl karena banyaknya ini 3 Cl-nya, maka butuh CH3OH ini sebanyak 3. Ini prinsipnya reaksinya ada semacam ini. Jadi ini ya P H-nya tadi 3, P-nya 1, O-nya 3, asam fosfit gitu ya. Kalau ether tidak dapat bereaksi karena di sini tidak mensubstitusi ya aloksi. Nah, kemudian reaksinya dengan PCl5. Ini ada perbedaan. Kalau dengan PCl3 tidak bereaksi, kalau dengan PCl5 bereaksi. Cuma hasilnya nanti adalah berbeda. Kita lihat di sini pada ROH dengan PCl5 prinsipnya nanti dua-duanya ya. Pada ini masih plus. Nah, kita lihat prinsipnya ada dua-duanya ini putus. Jadi yang depan itu putus, kemudian yang belakang juga putus. Sehingga Cl-nya itu masuk ke yang depan dan masuk yang belakang. Sehingga akan dihasilkan RCl, jadi R tambah Cl di sini. Kemudian hanya juga sama, hanya mengikat Cl. Jadi ini hanya mengikat Cl. Nah, kemudian Cl-nya masih 3, hanya 1 ya, hanya ini terikat oleh HCl. Kemudian PO Cl-nya masih 3, POCl3. Jadi bedanya di mana? Ini akan menghasilkan RCl dan HCl, RCl dan HCl. Sedangkan kita berikan contoh ini pada etanol dengan PCl3, PCl5, maka akan jadi ini etil klorida plus PO Cl-nya 3 plus nanti HCl. Nah, di perguruan tinggi biasanya ini bersifat asam kalau reaksinya kan PCl5. Nah, akan muncul hasil di situ. Sedangkan pada ether ini kan sama-sama ROR. Jadi sama-sama R ini. Kedua-duanya ini akan putus di sini. Nah, dia akan mengikat, yang depan ini akan mengikat Cl, yang belakang mengikat Cl kayak ini tadi. Sehingga ini yang depan ini adalah R tambah Cl, yang belakang adalah R tambah Cl, kemudian masih ada P, O, Cl-nya masih 3. Sehingga ini contoh ini pada etil metil ether ya dengan PCl. Nah, ini juga sama ini. Dua-duanya akan putus ya. Sehingga di sini etil klorida, yang bawah metil klorida dan POCl3. Ya, ini perbedaan pada kita lihat perbedaan yang berikutnya. Oke, kita lihat. Kita lihat reaksi berikutnya di sini, yaitu dengan KMNO4 atau K2Cl2O7 ya. Ini alkohol bereaksi, ether tidak ya. Artinya apa? Dia dioksidasi, ini merupakan oksidator. Kalau oksidator berarti dia memproduksi O ya. Kita lihat sini pada alkohol yang pertama, jadi alkohol primer. Alkohol primer itu ROH. Alkohol primer ini dapat dioksidasi ya oleh KMNO4 atau K2Cl4 jadi aldehid. Kenapa jadi aldehid? Pada H ini diambil sama OH-nya di sini, sehingga dengan O ini akan bentuk H2O. Sebenarnya ini produksi H2O. Nah ini, jadinya aldehid. Kalau dengan KMNO4 ini aldehid, O-nya masuk, sehingga di sini akan jadi asam. Jadi alkohol primer ini kalau dioksidasi akan jadi aldehid, kemudian jadi asam. Nanti pada bahas pembuatan aldehid kita bagaimana cara membuat aldehid ya, jadi alkohol primer. Bagaimana pembuatan asam, jadi alkohol primer gitu ya, yang kalau jadi aldehid kemudian jadi asam. Nah ini. Kalau tape itu kan rasanya pertama apa? Ya alkohol kayak gitu, tapi lama kelamaan kalau diamin gimana? Kecut, karena dia akan teroksidasi jadi asam. Ya, oke, sambilkan contoh nih, ini etanol ya. Etanol itu kandungan yang ada di dalam tape itu.
Ya, kalau dioksidasi maka jadi etanal. Ya, etanal ini. Nah, kita lihat sini ada H. Ya, kemudian H yang ada di sini diambil. Ya, satu. Kemudian ketemu O ini, HO dengan bentuk H2O, jadinya plus ini plus H2O. Ya, ini jadi etanol, jadi etanol alkohol, jadi etanol sebagai aldehid, kemudian ini asam etanoat, jadi CH3COOH atau CH3COH asam cuka ya, atau etanoat itu. Ini pada alkohol primer. Nah, bagaimana kalau alkohol sekunder? Alkohol sekunder itu berbeda hasil. Kenapa? Gitu ya. Kita cek ya. Ini kalau dioksidasi dia akan produksi O. O ini akan bereaksi dengan H yang ada di sana. Ini H yang ada di sini, tangannya putus, dia akan membentuk ikatan tangkap ke sana. Sehingga HO ini akan membentuk H2O. Jadi reaksi dengan KMNO4 prinsipnya adalah dia itu nanti akan diambil H-nya untuk ini. Nah, saya berikan contoh ini. Ini ada propanol ya, O-nya di nomor 2 propanol dioksidasi maka berubah jadi 2 propanon. Jadi bagaimana membuat keton? Ya dari alkohol sekunder. Ya, berdasarkan ini plus nanti H2O. Nah, sekarang di dalam soal SBMPTN ini ya. Bagaimana kalau alkohol tersier? Ini dalam bentuk soal sebuah kandungan. Kalau kita lihat sini, ini kan KMNO4 ini memproduksi O. Ya. O ini akan mengambil H pada OH ya, dan atom C yang sebelahnya yang mengikat H. Kalau kita lihat di sini C ini punya H enggak? O tidak punya, karena di sini ada R, ada R, ada R. Maka O ini tidak dapat teroksidasi lagi. Sehingga pada alkohol tersier ini tidak dapat dioksidasi oleh KMNO4. Kenapa? Karena atom C-nya ini tidak mengikat atom H. Oke ya, kemudian kita lihat sini bagaimana reaksinya dengan asam sulfat. Oke, terus sini reaksi dengan reaksi dengan H2SO4 ya. Kita lihat sini. Prinsipnya kalau reaksi dengan H2SO4 itu adalah proses pengambilan air. Karena H2SO4 adalah bersifat higroskopis, maka dia akan mengambil air dari senyawa itu. Atau dalam hal ini HOH-nya yang kita ambil. Nah, kita lihat perbedaannya di mana pada suhu. Ya, suhu rendah ini pada 70 sampai 80 derajat, maka H2SO4-nya ini akan nempel di sini. Ya, plus H2O, dia akan melepas H2O. Jadi kalau kita lihat strukturnya H2SO4 kita buat semacam ini, HOSO3H di sini. Nah, dia akan perikatan ini. Jadi H dengan OH-nya akan untuk H2O, O-nya akan untuk ini ya. OSO3H, jadi H2O-nya lepas gitu. Ya, pada suhu 70 derajat. Artinya apa? Kalau bereaksi dia pada suhu rendah dia akan nempel. Ya. Nah, kemudian pada suhu yang lebih tinggi lagi, yang melepas ini ada dua molekul H atau ROH atau alkohol nanti akan bergandengan untuk ether. Jadi bedanya itu pada suhu 130 atau 140 ini akan membentuk ether. Ini nanti pada bahasan bagaimana membuat ether ya dengan alkohol pada suhu 130. Nah ini ether. Nah kita lihat sini. Nah H2O-nya ini diperoleh dari mana? Dua molekul ROH. Jadi kita ambilkan contoh ini pada etanol C25OH, yang bawahnya juga C25OH. Yang satu diambil H-nya, yang satu diambil OH-nya. Sehingga apa akan membentuk ini ROR. Jadi C25O kemudian C2H5 plus H2O. Ini yang disebut dengan diethyl ether atau yang sering disebut dengan ether. Ini yang bersifat non-bius ya. Ether ini yang digunakan untuk obat bius. Nah, sekarang bagaimana kalau suhunya lebih tinggi lagi? Ya, kalau suhunya lebih tinggi lagi, maka nanti yang dilepas itu sekaligus ya. Dalam satu molekul, kalau tadi itu dua molekul, kalau pertama nempel, kemudian yang kedua dua molekul, yang ini sekaligus karena apa? Hantamannya lebih tinggi, ya. Maka H yang di sini akan lepas, OH yang belakangnya akan lepas, sehingga akan membentuk apa? Molekul H2O di sini. Nah ini kembali ke ikatannya, maka sebenarnya ikatan rangkap di sini. Nah kalau kita lihat secara umum ini adalah reaksinya reaksi substitusi, sedangkan yang di sini adalah reaksi apa ini penghilangan. Jadi
eliminasi atau pembentukan ikatan perangkap ya. Nih. Sehingga pada suhu 170 sampai 180 ini akan berubah jadi alkena. Jadi di sini akan berubah menjadi alkena. Nah, kemudian kita lihat pada reaksi berikutnya, sifat reaksi berikutnya. Kalau alkohol dengan asam ini akan membentuk ester, sehingga yang kemarin disebut dengan reaksi esterifikasi. Esterifikasi sebetulnya dia merupakan reaksi substitusi antara alkohol dengan alkohol dengan asam. Ya, alkohol dengan asam dengan H2SO4, fungsi H2SO4 sebagai katalis sekaligus untuk mengangkat H2O. Sehingga dalam hal ini RCOO yang di sini OH-nya ini akan diganti oleh ROR. Ya, sehingga kalau ini nanti bersifat basa karena dia melepas OH, sedangkan yang di sini bersifat asam karena dia melepas H+. Sehingga ini akan ke belakang sini. Cuma untuk mudah menghafal, dari sini ada ROH, RCOO. H, R-nya yang dari alkohol langsung nempel di sini. Sehingga untuk namanya misalkan ya ini sama seperti ini, berasal dari asalnya. Saya berikan contoh ini adalah etanol, ini asetat, ya CH3COH. Maka kalau bergabung ini CH3nya ini akan pindah ke sini. Nah, ke sini. Sehingga untuk ini namanya apa? Etil asetat. Metil asetat maksud saya, metil asetat karena berasal dari metanol sama asam asetat. Kalau misalkan etil asetat gimana? Ya etanol sama etil sama asam asetat, ya. Kalau misalkan propil asetat, ya berarti propanol sama asam asetat. Propil propanoat, berarti propanol sama asamnya asam propanoat. Nah itu. Jadi perbedaannya di situ pertama pada suhu kalau reaksi dengan alkohol, kalau dengan asam ini ester. Nah, nanti pas bahasan ester, bagaimana cara membuat ester ya dari alkohol sama asam. Sehingga ini saling terkait, gitu ya. Oke, kemudian kita lihat di sini bagaimana pembuatan dan kegunaan. Baik, kita bahas yang terakhir yaitu pembuatan dan kegunaan ya. Jadi pembuatan alkohol, kita lihat sini pembuatan alkohol. Jadi yang pertama adalah dengan cara hidrasi atau pada CO ya. Gas CO ini pembuatan metanol. Ya, pembuatan metanol di sini ada CO plus H2 untuk ini ya, CH3OH. Kemudian etanol bisa juga melalui ini atau fermentasi ya. Fermentasi kan dari karbohidrat gitu ya. Ini. Nah, kita di sini pada secara etena ini kalau kita tambah H2O intinya kan H sama OH. Yang satu mengikat H yang jadi CH3, yang satu mengikat OH. Nih, jadi etena jadi etanol. Kemudian bagaimana kalau misalkan kita pada etilen glikol atau glikol? Ini sama aja. Etena dengan melalui dioksidasi dulu jadi dengan ZNO, O-nya terikat pada ikatan tangkap ini, pecah yaitu ya. Ini H2, ini tadi H2, ini juga H2. Maka nanti ini ya ada H2O, ada H sama OH. H-nya yang satu terikat pada pada O, kemudian OH-nya terikat pada C. Nah, ini. Jadi etanadiol ini berasal dari etanadiol. Bisa juga nanti melalui reaksi yang lain. Ini substitusi dari alkil halida. Alkil halida tambahin OH, OH-nya ini ganti ke sana, substitusi ya untuk ini. Kemudian bagaimana pembuatan eter tadi sudah kita bahas bahwa eter itu dapat dibuat melalui apa? Yaitu oksidasi atau melalui H2SO4 ya. Dengan pada suhu 130 atau 140 derajat Celcius gitu. Nah, kemudian kegunaan eter ini digunakan untuk buat bios, tapi untuk pembiusan pada binatang ya mudah-mudahan. Kemudian pendorong pada dimetil eter ini namanya dimetil eter, pendorong gas itu yang aerosol gitu ya, aerosol. Kemudian kegunaan alkohol sebagai pelarut, kemudian antiseptik. Ini pelarutnya banyak sekali ya dalam kalau sekarang ini digunakan untuk ini hand sanitizer ya, itu menggunakan alkohol. Kemudian ada juga digunakan untuk antiseptik yang untuk suntik, kemudian untuk obat luka dan seterusnya. Dan juga sebagai bahan bakar ini pada spiritus. Spiritus itu adalah campuran metanol dan etanol. Baik teman-teman semuanya, ini kita bahas pagi ini mengenai alkohol dan eter. Kemudian terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.